Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Gimana keadaannya hari ini? Pagi Pak, Alhamdulillah sehat. Oke, Alhamdulillah. Di sini sebelum Bapak mulai masuk ke materi, saya akan memberikan kontrak kuliah, beberapa kegiatan yang akan kita lakukan di kuliah dan materi-materi yang akan teman-teman terima saat pembelajaran nanti. Baik, adapun manfaat mata kuliah ini, mata kuliah penelitian operasional 2 itu, mahasiswa selama menempuh mata kuliah ini itu diharapkan mampu menunjukkan model-model optimasi, baik yang bersifat stokastik atau probabilistik, yang mana artinya itu sifat-sifat kemungkinan-kemungkinan dengan variabel-variabel yang diskrit dan kontinu, serta formulasi matematisnya, dan menguasai teknik untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan menggunakan metode-metode yang ada di penelitian operasional 2 ini. Dengan capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi, menjelaskan, menghitung, membangun, memperbaiki, merumuskan, mengintegrasikan, dan membuktikan konsep teoritis engineering science, engineering principles, dan pengoperasian untuk diintegrasikan pada sistem industri. Oke, untuk materi yang pada pertemuan pertama, teman-teman akan mendapatkan materi mengenai Markov chain, dan untuk pertemuan kedua akan mendapatkan materi mengenai programa dinamis. Untuk pertemuan ketiga nanti akan mempelajari tentang linear programming, pertemuan keempat mempelajari tentang programa dinamis. Penilaiannya ini ada 4 penilaian ya, dari tugas sebesar 20%, kuisnya itu 15%, UTS-nya 25%, dan UAS-nya itu 40%. Oke, kira-kira dari sini ada yang keberatan atau ada yang ditanyakan mengenai kontrak kuliah dari teman-teman mahasiswa? Belum Pak? Oke, berarti Bapak Masih anggap jelas. setuju ya untuk Ya, kontrak setuju. kuliahnya. Untuk itu Pak, yang kayak apa? Kita berargumen, kemudian kita menjawab pertanyaan secara lisan, mungkin bisa nambahan poin. Oh ya, itu nanti ada poin tersendiri selain poin ini ya, dari poin ini nanti ada poin tersendiri lagi. Ya, Pak. Oke, selanjutnya Bapak masuk ke materi hari ini ya. Ya Pak. Oke, apakah sudah kelihatan untuk PPT Bapak? Sudah Pak. Oke, hari ini kita seperti sesuai kontrak ya. Pertemuan pertama kita mempelajari tentang rantai Markov atau Markov chain. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah baca-baca atau pernah tahu. Pernah Pak, tapi lupa, sudah lupa. Masa sudah lupa? Lupa. Lupa. Oke, kita mengingatkan ya, rantai Markov atau Markov chain itu salah satu metode stokastik atau probabilistik yang menggunakan fungsinya itu meramalkan atau dan juga mengoptimasikan sebuah sistem yang menggunakan kemungkinan-kemungkinan atau probabilitas dari suatu kejadian peristiwa yang sebelumnya maupun dengan peristiwa yang akan datang. Oke, selanjutnya kita masuk ke pendahuluan ya. Nah, model rantai Markov atau Markov chain sendiri itu dikembangkan oleh A.A. Markov pada tahun 1896. Nah, pada saat itu A.A. Markov itu menemukan analisis Markov yang menghasilkan informasi probabilistik atau informasi kemungkinan, suatu kemungkinan yang membantu pembuatan sebuah keputusan. Nah, analisis Markov ini disebut juga merupakan suatu teknik matematik yang digunakan untuk meramalkan perubahan pada variabel-variabel tertentu berdasarkan pengetahuan dari perubahan sebelumnya. Kemudian untuk konsep dasar analisis Markov itu berdasarkan state atau kondisi dari sistem atau transisi dari waktu ke waktu yang dimaksud transisi. Nah, aplikasi analisis Markov atau maksud saya itu aplikasi rantai Markov itu bisa membantu kita dalam membuat keputusan dalam bisnis dan industri seperti industri ganti merek, hutang piutang, operasi mesin,
analisis pengawasan, dan lain-lain. Contoh misalnya operasi mesin itu misalnya kita bisa memperkirakan berapa banyak mesin yang akan kita kira-kira mesin yang akan kita perlukan untuk memproduksi suatu produk pada 3 tahun ke depan atau satu tahun ke depan. Selanjutnya itu adalah ciri-ciri Markov. Ciri-ciri Markov ini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah suatu keadaan A atau B, atau disebut state A atau state B, atau juga state A atau state 1 atau state 2. Jadi kuncinya itu keadaan dari suatu keadaan yang berfokus pada state atau kondisi dari suatu keadaan tersebut. Yang ciri-ciri kedua itu jika berada pada state A pasti tidak pada state B dan sebaliknya. Karena Markov chain itu modelnya transisi dari state A ke state B. Jadi kalau dia ada di state A pasti tidak ada di state B. Begitu juga sebaliknya. Terus untuk contoh selanjutnya itu contoh kendaraan umum. Contoh kendaraan umum jika ada dua kondisi mogok dan narik, pasti kendaraan jika tidak mogok pasti narik. Seperti kemungkinan kalau nggak mogok pasti narik. Nah, di sini kita menginisialisasikan untuk narik itu menjadi state 1 atau state A dan mogok itu state 2 atau state B. Nah, dalam konteks ini kendaraan itu selalu berada pada salah satu state di atas secara bergantian. Jadi tidak mungkin ada di narik dan mogok, tidak mungkin. Pasti di antara dua-dua, di antara salah satu narik atau mogok. Nah, untuk metode Markov chain sendiri ada 3 metode. Yang pertama itu probabilitas transisi. Yang mana probabilitas transisi itu merupakan perubahan dari satu status ke status yang lain pada periode atau waktu berikutnya dan merupakan satu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas atau kemungkinan. Nah, bisa dilihat dari sebuah tabel di sini, dari keadaan ke-1 sampai pindah ke keadaan ke-1 dan seterusnya. Nah, dari keadaan ke yang sebelah kiri ini diinisialisasikan sebagai I, dan yang sebelah kanan itu diinisialisasikan sebagai J dengan diketahui sampai N itu sampai J yang sampai tak terhingga. Dengan keterangan itu N-nya itu jumlah keadaan dalam proses atau sampai periode yang tak terhingga. Sedangkan PIJ yang di dalam ini adalah kemungkinan transisi dari keadaan saat I ke keadaan J. Selanjutnya itu metode probabilitas tree. Contohnya itu jika diketahui probabilitas transisi sebagai berikut. Contohnya adalah kemungkinan hujan ataupun cerah untuk suatu cuaca dengan hujan itu 60% atau 0,6, dan kemungkinan hujan kalau 0,6 berarti kemungkinan hujan dan besoknya cerah itu 40%. Terus jika saat ini itu cerah dengan kemungkinan besoknya itu hujan itu 80%. Berarti kalau sudah hari ini cerah, kalau hari ini cerah dan besoknya hujan itu 80%, berarti kan kalau hari ini cerah itu kemungkinannya 20%. Selisih dari kemungkinan dari yang tadi. Nah, dari tabel tersebut kita ingin menghitung probabilitas cuaca akan berstatus hujan pada hari ketiga. Jika pada hari ini itu hari pertama itu berstatus hujan. Jadi lihat yang saat ini yang hari ini hujan ya. Nah, dengan cara probabilitas tree kita membuat sebuah diagram pohon dengan hari pertama itu hujan dan hari kedua itu hujan atau cerah. Hari ketiga itu dari hujan itu kan ada dua kemungkinan, hujan atau cerah, dan juga pada hari ketiga itu ada kemungkinan kedua tadi yaitu cerah. Kalau nggak hujan ya cerah. Dari itu tadi kita masukkan dari misalkan hari pertama ke hari kedua, kita lihat pada tabel sebelumnya itu hujan ke hujan, hari pertama hujan ke hujan itu 60% kan atau 0,6, maka ditulis 0,6 di sini. Dan hasilnya itu hujan sebesar 0,6. Begitu pula dengan hujan sampai cerah. Jika hari ini hujan dan besok cerah itu 0,4, maka ditulis
0,4. Begitu pula pada hari ketiga, sampai hari ketiga. Sampai ditemukan nilai pada hari ketiga itu kemungkinan hujan itu 0,36 atau 0,32 dan kemungkinan cerah itu 0,24 dan 0,08. Jadi probabilitas dari tabel tadi itu dari probabilitas tadi diketahui bahwa cuaca akan berstatus hujan pada hari ketiga jika pada hari ini berstatus hujan itu adalah 0,6 ditambah 0,3 karena tadi pada hari ketiga itu kan ada dua kemungkinan nilainya hujan kan, yaitu 0,3 sama 0,36 sama 0,32 itu dijumlah menjadi berarti kemungkinan besar hujannya itu adalah 0,68 jika saat ini hujan. Terus jika cuaca akan berstatus cerah pada hari ketiga, jika hari ini itu berstatus hujan itu sama kayak sebelumnya dijumlahkan ketemu 0,32 atau 32% kemungkinan hujannya. Nah, untuk metode yang ketiga itu adalah perkalian matriks. Untuk matriks ini digunakan itu jika kemungkinan yang ingin diperkirakan itu sangat jauh. Tadi kan hanya 3 atau dalam satuan hari. Kalau perkalian matriks itu bisa dalam satuan tahun atau lebih dari tahun, dekade, dan sampai windu. Nah, di sini ada contoh perkalian matriks. Jika angkot kota itu akan beroperasi atau berjalan bila tidak sedang mogok, yang mana artinya itu dalam masalah ini angkot kota itu selalu berada di dalam salah satu dua state, yaitu mungkin atau jalan atau mogok. Oh ya, sebelum Bapak lanjutkan, ada yang tanyakan tidak untuk mengenai probabilitas tree dan juga matriks probabilitas. Izin tanya Pak ya. Ya, probabilitas transisi. Nah, tadi kan ada contoh perubahan Pak ya. Jadi yang berangkat tadi kan prediksi perpindahan minat pada merek tertentu ya kalau nggak salah. Perpindahan merek itu loh Pak. Oh, yang ini? Nah ya, kan itu kan ada ganti merek itu. Nah, Iya. mungkin bisa jelaskan secara agak detail karena belum paham maksudnya ganti merek itu ganti merek A ke pindah merek B atau gimana Iya. maksudnya? Baik, terima kasih pertanyaannya sangat baik, sangat bagus ya. Ya, di sini yang dimaksud ganti merek itu adalah benar yang dimaksud Mas tadi, Mas Faisal, itu misalnya ada perusahaan merek A dan juga merek B. Seorang konsumen kan pasti sifat konsumen kan selalu mencari keuntungan kan dari Ya, mencari barang yang memiliki nilai yang tinggi yang paling tapi dibutuhkan tapi harganya yang murah. terjangkau, yang rendah. Nah, itu ada kemungkinan konsumen itu pindah dari suatu produk A ke produk B. Jadi di sini Markov chain itu bisa juga digunakan untuk melihat kemungkinan seberapa besar probabilitas atau kemungkinan atau peluang konsumen tadi beralih produk gitu, Mas. Begitu juga seperti hutang piutang gitu. Misalnya kira-kira Mas Faisal pinjam ke Mas Joko misalnya. Nah, itu kan Ya, juga ada kemungkinan berapa lama Mas Faisal bisa membayar gitu kan, atau berapa oh, lama Mas Faisal. Namanya itu kemungkinan atau probabilitas. Di situ jadi semua yang mencakup kemungkinan atau probabilitas itu bisa dihitung dengan Markov chain sesuai dengan metode yang
digunakan. Gitu Mas. Gimana Mas? Ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang kurang paham atau kurang Ya, jawabannya. ya Pak, sudah paham Pak. Makasih Pak. Oke, baik. Saya terima kasih atas pertanyaannya. Saya lanjutkan itu ya metode ketiga ya, perkalian matriks ya, kalau gitu ya. Ya Pak. Oke, untuk perkalian matriks ini contoh itu digunakan untuk kemungkinan yang jangka panjang, lebih dari bulan, lebih bisa tahun atau window yang sangat jauh. Karena di sini Markov untuk contohnya itu Markovnya perkalian matriks ini itu sama seperti sebelumnya, menghitung dua kemungkinan yang akan terjadi. Contoh di sini adalah angkot kota yang beroperasi. Nah, kemungkinannya itu kan ada dua, antara jalan atau enggak mogok gitu kan. Kalau mogok ya nggak bisa beroperasi, kalau jalan ya alhamdulillah bisa mencari uang kan ya. Nah, terus untuk di sini contoh perubahan dari status state ke state yang lain pada periode atau hari berikutnya dituliskan dalam matriks atau tabel probabilitas transisi sebagai berikut. Nah, ini kemungkinan saat ini jalan dengan besok jalan itu sebesar 60% atau 0,6. Dan saat ini jalan dan juga besoknya itu mogok sebesar 40% atau 0,4. Jika hari ini mogok dan kemungkinan besok jalan itu kemungkinannya 80% atau 0,8. Dan jika saat ini atau hari ini mogok dan besoknya mogok, kemungkinannya sebesar 20% atau 0,2. Nah, sedang permasalahannya di sini pemilik usaha angkot itu ingin mengetahui probabilitas angkot berstatus jalan agar bisa mencari nafkah dan menghidupi keluarganya pada hari ketiga. Jika angkot kota tersebut berstatus jalan pada hari ke-1. Nah, untuk penyelesaiannya itu jika jika angkot tersebut berstatus jalan pada hari ke-1 dapat dituliskan dengan J_J. J di sini itu J kecil ini itu menyatakan periode angkot itu jalan berapa lama, sedangkan dalam kurung 3 ini menyatakan hari keberapa angkot itu jalan. Nah, terus untuk penyelesaian selanjutnya itu dari probabilitas setelah dituliskan J per J dalam terus J kecil dalam kurung 3 ini, jika angkot selanjutnya itu ditulis simbol untuk mogoknya yaitu M dengan kemungkinan jalannya pada hari ketiga dan seterusnya sampai kemungkinan mogok dan mogok. Nah, sampai saking banyaknya itu daripada terlalu banyak maka dibuat dalam bentuk matriks sehingga menghasilkan vektor baris seperti di sini yaitu J pada hari pertama sama MJ pada hari pertama menghasilkan matriks 1, 0. Nah, untuk selanjutnya untuk probabilitas sebuah angkot berstatus jalan ataupun mogok pada hari kedua, bila angkot tersebut berstatus jalan pada hari ke-1 dapat dicari dengan mengalihkan vektor baris dengan matriks probabilitas transisi. Jadi dari matriks baris yang diketahui tadi yaitu yang ini dikalikan matriks probabilitas transisi yang mana matriks probabilitas transisi ini diketahui dari nilai kemungkinan mogok sama jalannya tadi. Sehingga diketahui di sini ya pada hari ketiga pada saat kemungkinan jalannya itu adalah sebesar 60% atau 0,6 dan kemungkinan mogoknya itu 40%. Berarti kan masih besar kemungkinan jalannya. Jadi pada hari ketiga dengan kondisi saat hari pertama atau hari ini angkot bisa berjalan itu angkotnya itu masih bisa berjalan berarti. Oke, untuk terus ada yang ditanyakan untuk metode perkalian matriks? Cukup jelas Pak.
Oke, terima kasih. Selanjutnya itu adalah ini, untuk tugasnya tolong cari kasus penerapan dengan menggunakan salah satu metode Markov chain yang ada di dunia nyata ya. Bisa pakai perkalian matriks atau probabilitas tree atau transisi probabilitas. Ini dikerjakan individu. Tolong dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya. Dan tugas kedua itu menganalisa tahapan-tahapan yang digunakan dalam penyelesaian kasus tersebut. Jadi sesuai dengan yang Bapak jelaskan sebelumnya, semisal probabilitas tree, maka nanti ditarik garis membentuk seperti pohon seperti tadi, mulai tahap 1 sampai tahap yang diperkirakan. Baik, begitu. Ada Ya, Pak. mungkin ada yang tanyakan mengenai tugasnya? Nah, ini minggu depan ini di print atau cuma kayak soft file aja, Pak? Oh ya, untuk tugasnya ini tolong ditulis tangan ya. Ya, Pak. Saya untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.